ingat dengan saya? Masih Sus Kartika ya? Iya, betul sekali. Bagaimana Ibu Fido perasaannya hari ini? Alhamdulillah Sus, baik sekali. Ya, alhamdulillah saya ikut senang ya Bu. Apakah Ibu Fido masih sering mendengar suara laki-laki tersebut? Iya Sus. Nah, bagus sekali ya Bu, Iya. alhamdulillah. Nah, apakah Ibu Fido masih ingat beberapa teknik atau 3 teknik yang pernah saya ajarkan terlebih dahulu? Tahu Sus, yang pertama teknik menghardi. Iya. Itu nanti caranya kita untuk menutup telinga lalu berteriak. Hmm. Terus yang kedua itu mengobrol dengan orang lain. Nah, untuk yang ketiga itu melakukan aktivitas saat halusinasi itu dan biar kita teralihkan. Iya, betul sekali. Bagus ya Bu. Nah, apakah teknik tersebut sudah Ibu terapkan di kehidupan sehari-hari? Sudah Sus, setiap hari saya terapkan. Bagus ya Bu. Iya. Nah, selain dari ketiga tersebut, apakah Ibu mengetahui apakah ada teknik lain untuk mengatasi halusinasi tersebut? Tahu saya tadi kemarin suster bilang minum obat gitu. Iya, betul sekali. Bila ingat ya Bu. Iya. Iya, jadi seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan belajar cara minum obat dengan baik. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Sus. Baik, untuk waktunya kalau 15 menit bagaimana Ibu? Cukup Sus, cukup. Ya. Saya bersedia. Kalau tempatnya di sini Ibu nyaman? Nyaman. Baik, saya mulai ya Bu. Iya. Jadi itu meminum obat adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah halusinasi. Nah, jadi cara kerja obat itu mempengaruhi zat kimia di otak. Nah, seperti yang kita tahu, otak itu kan sumber dari segala sumber di tubuh kita kan Bu, yang menggerakkan tangan, yang mempengaruhi perasaan kita. Jadi cara kerja obat itu adalah untuk mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Nah, tujuan Ibu minum obat dengan rutin adalah itu untuk menstabilkan perasaan Ibu, jadi tidak mudah cemas dan gelisah, tetap bisa mempengaruhi perilaku Ibu agar tidak terlalu agresif. Gitu ya Sus. Jadi seperti itu. Nah, sebelum Ibu Fido meminum obat, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu ketika Ibu Fido misalkan ini dikasih obat seperti ini, biasanya di obatnya itu kan terdapat tabel. Nah, Ibu itu pastikan obat tersebut di namanya tersebut itu namanya Ibu Fido, bukan nama orang lain. Yang pertama Ibu pastikan namanya benar-benar nama Ibu Fido. Oke. Yang kedua, Ibu tuh cek atau pastikan dosisnya itu sesuai. Misalkan dosisnya itu 3 kali sehari, 2 kali sehari, ataupun 1 kali sehari. Jika 3 kali sehari, berarti dalam 1 hari diminum itu setiap 8 jam. Ketika 2 kali sehari, berarti diminum setiap 12 jam. Dan yang perlu diperhatikan yang ketiga itu kapan mengkonsumsinya. Bisa sebelum makan, setelah makan, ataupun sebelum tidur. Oke Sus. Ya, seperti itu. Setelah itu Ibu juga pastikan obatnya tuh, nama obatnya tuh benar atau salah seperti yang diresepkan dokter. Itu Ibu bisa tanya ke perawat, apakah ini sudah benar, Sus, kayak gitu. Oke Sus. Ya. Nah, kemudian Ibu minum obat ini harus rutin, tidak boleh berhenti sebelum konsul dengan dokter. Karena bisa terjadi kekambuhan lagi Ibu. Ya. Nah, sebelum Ibu meminum obat, itu Ibu siapkan dulu air. Kemudian sebelum Ibu meminum obat, itu Ibu bisa berdoa dan melakukan afirmasi kepada diri Ibu bahwa obat ini adalah perantara untuk kesembuhan diri Ibu. Dan Ibu harus mencari afirmasi tersebut. Oke Sus. Ya, bagus. Nah, saya kasih tips ya Bu. Kalau misalkan Ibu minum obat ini, mulut Ibu terasa kering, Ibu bisa menghisap es batu. Oh, bisa. Ya.
Nah, ketika mata ibu terasa kering setelah minum obat, karena memang beberapa obat ini memiliki efek samping ibu. Jadi, ketika mata ibu terasa kering, ibu bisa istirahat ataupun tidur. Oke, Ya, seperti itu. Nah, setelah ibu meminum obat, ibu bisa istirahat. Nah, seperti itu ibu caranya. Bagaimana ibu perasaannya setelah saya ajarkan untuk teknik meminum obat dengan baik? Saya menjadi lebih tenang sus. Ya. Jadi saya tahu nih cara-caranya. Iya, seperti itu ya Bu. Nah, untuk mengetahui pemahaman ibu, bisa ibu sebutkan ulang tadi apa sih minum obat itu apa, tujuannya apa, terus yang perlu diperhatikan itu apa? Minum obatnya tuh minum obat itu mempengaruhi perasaan kita yang di luar kita. Ya. Tujuannya biar perasaan dan perilaku kita lebih terkontrol. Jadi yang perlu diperhatikan apa ibu? Obatnya sesuai tidak, terus diminumnya dalam keadaan apa, sebelum makan atau sebelum tidur. Terus apakah benar itu obatnya diresepkan untuk saya? Iya, betul sekali. Berarti ibu sudah paham ya bu? Iya. Nah, selain dari teknik tadi, saya ingin mengingatkan lagi. Berarti ada 4 teknik ya bu? Iya. Coba sebutkan apa aja yang telah saya ajarkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ini. Pertama, menghati. Yang kedua itu mengobrol dengan orang lain. Iya. Yang ketiga, melakukan aktivitas. Nah, yang keempat ini nanti minum obat. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya Bu, Ibu hebat sekali bisa mengikuti konseling ini dengan baik. Nah, saya lihat itu Ibu sudah semakin bagus, sudah ada peningkatan. Tadi juga Ibu mengatakan suara halusinasinya juga sudah tidak terdengar kan Bu? Ya, bagus. Nah, nanti Ibu tinggal rajin minum obat ini aja ya Bu. Jadi seperti biasa jika Ibu meminum obat sesuai anjuran, Ibu centang di kolom M. Jika tidak sesuai anjuran, Ibu centang di kolom T. Seperti itu. Oke, Baik, untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya infokan lagi. Tempatnya juga sama di sini ya Bu. Baik, terima kasih. Ya, Ibu terima kasih ya Bu atas kerjasamanya dari sesi pertama sampai sesi keempat ini. Alhamdulillah halusinasinya Ibu sudah menghilang atau tidak ada. Saya ikut bangga kepada Ibu. Terima kasih atas kerjasama Ibu ya Bu. Baik, terima kasih.